Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Andy Chiu bisa berjumpa lagi dengan Anda dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, edisi kali ini akan didominasi oleh beragam informasi aktual dan menarik seputar perkembangan hubungan kedua negara. Berikut berita-berita terkait yang telah kami himpun untuk Anda. Kita masuk ke berita pertama. Presiden Tiongkok Xi Jinping bertukar ucapan selamat dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto belum lama ini dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara. Dalam ucapan selamatnya, Xi mengatakan bahwa sebagai tetangga dekat di seberang lautan dan mitra baik yang berbagi masa depan yang sama, Tiongkok dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka dan terlibat dalam kerjasama yang tulus selama 75 tahun terakhir, mencapai kemajuan luar biasa dalam hubungan bilateral dan membina persahabatan yang mengakar kuat antara kedua bangsa. Presiden Tiongkok itu mengenang dua pertemuannya dengan Prabowo tahun lalu, dengan kedua belah pihak sepakat untuk saling mendukung dengan tegas visi pembangunan masing-masing, bersama-sama memajukan jalan mereka masing-masing menuju modernisasi dan membangun komunitas Tiongkok Indonesia dengan masa depan bersama dengan pengaruh regional dan global untuk mengangkat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut Xi, baik sebagai negara berkembang utama maupun anggota penting Global South, kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia membawa signifikansi strategis dan pengaruh global. Xi mengatakan bahwa dirinya sangat mementingkan pengembangan hubungan Tiongkok-Indonesia dan menyatakan kesiapannya untuk menjadikan peringatan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik bilateral sebagai kesempatan untuk bekerja sama dengan Presiden Prabowo guna memperdalam lebih lanjut kerjasama bilateral strategis komprehensif dan memperkuat koordinasi strategis multilateral, terus memperkaya dimensi komunitas Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama yang bercirikan era baru dan menjadi contoh solidaritas dan rasa saling percaya antara negara-negara berkembang utama, model pembangunan bersama dan pelopor kerjasama selatan-selatan untuk memberikan kontribusi bersama bagi kemajuan manusia. Sementara itu, atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, Prabowo menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Xi dan rakyat Tiongkok atas kesempatan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Tiongkok-Indonesia. Menurutnya, Indonesia dan Tiongkok menikmati persahabatan yang telah lama terjalin, serta kemitraan yang kuat dan dinamis dan telah membuat kemajuan pesat dalam kerjasama bilateral di 5 pilar, yakni politik, ekonomi, pertukaran antar masyarakat dan budaya, urusan maritim, dan keamanan. Prabowo juga menyampaikan harapan agar kedua pihak terus memperdalam kerjasama dan mempererat persahabatan antara kedua bangsa, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan stabilitas dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan Tiongkok yakin akan prospek perkembangan hubungannya dengan Indonesia dan siap bekerja sama dengan negara Asia Tenggara tersebut untuk menunjukkan pengaruh regional dan global komunitas Tiongkok Indonesia dengan masa depan bersama. Lin menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah konferensi pers di Beijing beberapa waktu lalu dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Tiongkok Indonesia. 昨天是中印尼建交75周年的纪念日。习近平主席和普拉博沃总统互致贺电，高度评价两国关系发展，强调将坚定支持彼此国家的发展愿景，携手走好各自的现代化道路，引领双边关系再上新台阶。我们对中印尼关系发展的美好前景更加充满信心。 Lin juga mengatakan Tiongkok dan Indonesia merupakan negara berkembang utama dan kekuatan penting di belahan bumi selatan, dan kerjasama keduanya memiliki makna strategis dan dampak global. Menurutnya, semakin bergejolak dan kompleks situasi internasional, semakin menonjol pentingnya kerjasama strategis menyeluruh antara Tiongkok dan Indonesia. 中方愿同印尼一道，以两国建交75周年为契机，共同致力于维护地区的发展繁荣稳定。 共同致力于开展更紧密大国协作，应对全球挑战；共同致力于维护多边贸易体制和产业链、供应链稳定畅通，彰显中印尼命运共同体的地区和全球影响力。
Batch pertama kelapa segar seberat 200 kg yang diimpor dari Indonesia baru-baru ini telah tiba di Fuzhou, ibu kota Provinsi Fujian di Tiongkok Timur. Kedatangan kelapa impor tersebut merupakan sorotan terbaru dari kerjasama ekonomi dan perdagangan yang semakin erat antara Indonesia dan Tiongkok tahun ini, yang menandai peringatan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Pada bulan November 2024, Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok mengumumkan bahwa mereka akan mengizinkan impor kelapa segar dari Indonesia yang memenuhi persyaratan yang relevan. 我们这次椰子特定选自来自印尼苏门答腊岛，因为呢，这地产地呢，它火山土壤和雨林生态环境的优势，产区鲜食椰子呢清甜，而且量很多，特别适合直接饮用。那本次椰子检验合格后，我们将尽快投入市场。 Dalam beberapa tahun terakhir, impor kelapa Tiongkok telah menunjukkan tren peningkatan dan pasar impornya menjadi semakin beragam, yang kini mencakup Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Permintaan pasar Tiongkok yang besar memberikan ruang ekspor yang luas bagi kelapa dari Indonesia, yang merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia. Menurut statistik Bea Cukai Tiongkok, volume perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia melampaui 1 triliun yuan atau sekitar 2.295 triliun rupiah untuk pertama kalinya pada tahun 2024. Pada bulan Januari dan Februari 2025, volumenya mencapai 172,57 miliar yuan atau sekitar 396 triliun rupiah, naik 4,7% dari tahun ke tahun. 中国巨大的市场需求为印尼椰子提供了广阔的出口空间，既推动印尼椰子产业的发展，也带动了我国椰子加工、物流等相关产业发展。目前，中印尼椰子产业园已有4条生产线在福州投产。 Dalam konferensi pers pada Jumat 18 April 2025, Lin Qian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengatakan bahwa Tiongkok sangat ingin memanfaatkan dialog tingkat Menteri Tiongkok-Indonesia untuk memperkuat kepercayaan dan kerjasama bilateral. Pada hari Senin 21 April 2025, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun memimpin pertemuan tingkat menteri pertama dialog tingkat Menteri Luar Negeri dan Pertahanan bersama Tiongkok-Indonesia di Beijing. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Menteri Pertahanan Indonesia Safri Samsudin menghadiri pertemuan tersebut. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, Lin mengatakan Tiongkok bersedia untuk bekerja sama dengan Indonesia guna memajukan hubungan bilateral dan meningkatkan rasa saling percaya. 中国同印尼是隔海相望的好邻居，命运与共的好伙伴。今年是中印尼建交75周年，在两国元首的亲自关心下，中印尼建立并启动外长防长2+2对话机制，这是中国建立的首个部长级2+2的机制，体现了中印尼合作的战略性和高水平。去年，习近平主席同普拉博沃总统2度会晤，一致同意早日举行2+2机制首次部长级会议。会议期间，王毅外长、董军防长将同印尼苏基约诺外长和沙夫里防长就双边关系、两国政治安全与防务合作、国际地区合作等议题交换意见。中方愿同印尼一道，遵循两国元首的战略引领，用好2+2对话机制这一重要平台，推动两国友好互信和战略协作不断迈向更高水平。 Hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok telah memasuki tahun ke-75, menandai perjalanan panjang kerjasama di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, investasi, pendidikan, kebudayaan, dan teknologi. Kemitraan ini telah membawa manfaat nyata bagi kedua negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama dalam bidang pendidikan yang telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing yang siap menghadapi tantangan global. Menurut Lu Peng, seorang guru yang ditugaskan ke Indonesia oleh Pusat Pertukaran dan Kerjasama Bahasa Mandarin Luar Negeri untuk bekerja di Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin Jakarta, kemitraan strategis Tiongkok-Indonesia selama 10 tahun terakhir telah berdampak nyata.
Hal itu ia nyatakan dalam sebuah film dokumenter CGTN Indonesia bertajuk Melukis Aksara Merajut Persahabatan, Lubhang, guru sukarelawan dari Tiongkok untuk Indonesia, yang tayang di channel YouTube Barata Online. Ia mengambil contoh kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang tidak hanya telah memangkas waktu perjalanan dari kota tersebut, tetapi juga berdampak bagi masyarakat di sekitarnya. 我们大家都知道那个雅万高铁，对不对？然后之前如果没有记错的话，从万隆到雅加达差不多得需要将近4个小时的路程。那现在雅万高铁修通之后呢，只需要40分钟，所以真的是非常方便。那这样的话呢，也就是对当地的老百姓，这是实实在在的那种实惠。我们就希望。 做一些实在的事情，然后让中印尼两国的这个老百姓呢生活得更加幸福一些。 Sejak hari pertama menapakkan kaki di Indonesia pada tahun 2010, Lubhang disambut dengan tangan terbuka oleh masyarakat, memberikan kehangatan bagi dirinya yang jauh dari keluarga. Ia juga dengan tulus dan gigih memberikan semua ilmu yang dimilikinya untuk anak-anak Indonesia dengan harapan akan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk mereka. Lubhang juga mengaku sangat senang dan bersyukur melihat pendidikan bahasa Mandarin Indonesia yang terus berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dan seiring dengan berkembangnya inisiatif Sabuk dan Jalan, ia pun berharap hal itu dapat disinergikan dengan peluang semakin banyaknya perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia. 然后我觉得这样的一种合作呢，会给中印尼两国老百姓都能就是带来福祉。我觉得这样的关系是我也期待的，也希望能够继续发展，然后继续发展下去的。 Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi khusus peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Semoga kerjasama kedua negara semakin erat dan terus membawa kesejahteraan bagi rakyat kedua negara. Ni Hao Tiongkok akan kembali lagi minggu depan dengan ragam berita dan informasi menarik lainnya. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu, sampai jumpa.